Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan oleh Allah usia untuk kita bisa menjalani hari-hari dengan beribadah kepada Allah. Karena tujuan manusia diciptakan itu ya sebenarnya cuma ibadah aja. Maka ibadah itu yang harus kita pahami maknanya, bukan cuma sekedar kita sholat, puasa, ngaji, enggak. Tapi ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang kita lakukan dengan niat untuk cari kecintaan dan keridhaannya Allah, maka itu namanya ibadah. Makanya ibu, daripada kita sekedar melakukan aktivitas saja, rutinitas kita, lebih baik setiap rutinitas dan aktivitas yang kita lakukan diniatin dulu untuk cari ridhonya Allah. Sehingga ketika kita makan, kita tidur, kita kemudian bahkan bercengkrama, ngobrol dengan pasangan, bercanda dengan anak cucu misalkan ya, maka semua akan bisa jadi ibadah, semua akan bisa menjadi ladang pahala kalau diniatkan untuk mencari keridhaannya Allah. Tapi kalau kemudian tidak ada niat untuk itu, ya semuanya hanya berlalu akan menjadi sebuah aktivitas saja. Maka enaknya kita sebagai orang beriman, sudahnya Allah ciptakan kita, bukan cuma Allah ciptakan saja, tapi Allah kasih rezeki, yang rezeki ini tidak akan pernah habis sebelum Allah mencabut nyawa kita. Sebelum sampai nyawa kita diambil, maka setiap dari diri kita punya potensi rezeki masing-masing. Maka Allah sudah ciptakan kita, kasih kita rezeki, kemudian jalan kita menuju surganya Allah sama Allah sudah dipandu. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Rasul yang ditugaskan untuk memandu jalan kita. Terus kita tinggal mengikuti aturan aja. Maka nanti masuk surga kan gitu ya, enaknya kita sebagai orang beriman. Makanya sampai ulama itu sampaikan, kullu ni'matin la tuqarribuna ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan kita dekat sama Allah, maka semua akan menjadi bencana dan musibah dalam kehidupan kita. Maka ulama juga sampaikan, kalau kita dengan semua yang Allah titipkan tidak bisa menjadikan kita dekat kepadanya, maka Allah akan seret kita dengan paksa, dengan pujian-pujian biar kita dekat sama Allah. Berarti di sini kita paham bahwa antara ujian, musibah, sakit, atau sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita ada hubungan yang sangat erat dengan dosa yang kita lakukan. Jadi intinya tuh sebenarnya ya, kita tuh gak boleh untuk punya rasa di dalam hati memiliki. Aku sehat, memiliki sehat itu gak boleh. Tapi sekedar kita dititipi gitu ya, dititipi sehat, dititipi anak, dititipi pasangan, dititipi putu gitu. Jadi kalau kita dititipin, maka tugas kita adalah menjaga titipan ini supaya nanti kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Maka caranya kita mensyukuri dititipi itu dengan cara kita nambah taat. Maka kalau ternyata, kenapa saya bilang bahwa jangan punya rasa memiliki? Orang tuh kalau sudah punya rasa memiliki, dia akan mempertahankan yang dia genggam itu. Ibu ngerasa sehat itu diusahakan, aku wes ngombe vitamin, aku wes olahraga, dan aku sehat. Maka ketika Allah memberikan ibu sakit, kalau kita nggak paham bahwa itu hanya titipan sehat itu, maka kita akan marah sama Allah. Kok aku bisa olahraga? Kok aku bisa sakit? Padahal loh, aku itu nggak pernah yang namanya bergadang, nggak pernah makan manis berlebihan, nggak pernah ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita sekedar punya rasa dititipi, ya kapanpun Allah mau mengambil titipan itu, ya terserah Allah gitu ya. Makanya kalau kemudian kita dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah titipkan itu gak bisa membuat kita bersyukur dengan nambah baik dan nambah taat, maka Allah akan seret kita dengan ujian. Tujuannya biar apa?
nek diuji, nek dikasih musibah, nek dikasih sakit, kamu nanti akhirnya bisa dekat sama Allah. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, maka sebenarnya kehidupan kita itu ya yang meluruskan ya cuma dua aja. Kalau nggak sabar ya syukur kan gitu ya. Dikasih nikmat bersyukur, nambah taat, itu baik buat kita. Dikasih ujian sabar, sabarnya nambah taat, itu juga baik buat kita. Maka selama kita masih hidup di dunia, maka tidak ada yang tidak diuji. Kita cuma beda aja di ujiannya masing-masing. Maka dunia ini adalah darul bala, tempatnya kita berjuang, tempatnya kita hari ini harus bersusah payah. Karena kalau nanti kita pengen yang bahagia terus, nggak pernah ada sakit, nggak ada ujian, semua yang kita inginkan Allah kasih, itu nanti tempatnya di surga, bukan di dunia ya. Maka pada saat kita hari ini Allah masih titipkan sehat, dikasih sempat, dikasih nikmat iman, dikasih bisa untuk bertemu dengan teman-teman solihah, maka ini sarana kesyukuran yang sangat besar yang tidak setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Maka caranya sehat bersyukur ya dengan nambah yuk ngaji gitu ya. Dikasih kelapangan rezeki, alhamdulillah bisa sedekah lebih banyak. Maka mudah-mudahan apapun yang menjadi kondisi kita hari ini tetap harus selalu bisa berhusnudzon kepada Allah, harus selalu bisa ridho dengan apa yang menjadi ketetapan takdirnya ya, sehingga ketika kita bisa hidup dengan ridho kepada Allah, Allah pun juga ridho kepada kita. Dan ini adalah puncak dari segala macam cinta, itu adalah ridho gitu ya. Maka kalau kita bisa radiyah mardiyah, bisa Allah ridho, kita ridho, maka Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Maka selalu bersyukur kepada Allah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti yang menjadi petunjuk beliau, kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi sunnahnya, karena bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasul dan ya, dengan cara mengikuti sunnahnya. Maka dengan memandang sunnah itu bukan sekedar perkara bahwa oh ini sunnah nggak dikerjain juga aku nggak apa-apa, bukan. Tapi semakin kita mengerjakan amalan sunnah, semakin memperbesar cinta kita kepada Rasul, dan seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka pastikan hari ini ibu-ibu cintanya sama siapa gitu ya. Berdoa, kalaupun kita merasa tidak layak untuk bersama dengan Rasul, minta untuk dipertemukan dengan orang yang cinta sama Rasul. Minta cinta untuk bisa cinta sama orang yang cinta sama Rasul, cinta sama Allah. Sehingga ketika orang-orang yang soleh ini cinta kepada Allah dan Rasul dan bertemu dengan Allah dan Rasul, kita katut gitu ya. Katakan kita akan bersama dengan yang kita cintai. Maka berdoa kepada Allah untuk memohon cinta ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hubbaka, cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta pada amal yang bisa mendekatkan aku pada cintamu. Bisa ikut ya Bu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta pada amal yang mendekatkan aku pada cintamu. Nah, ini doanya dibaca ya, biar kita dapat cintanya Allah, bisa cinta sama orang yang cinta sama Allah, bisa cinta sama amal yang bikin kita dekat sama cintanya Allah ya. Allah senang apa? Allah senang orang puasa. Kita minta sama Allah dikasih rasa cinta buat bisa puasa, gitu ya. Gitu. Jadi seseorang nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau ibu dari sekarang belum punya kebiasaan baik, harus memaksakan diri. Gimana mau memaksakan diri untuk beramal kalau nggak punya cinta terhadap amal itu, gitu ya. Nah, maka dipaksakan dulu. Tapi kita juga harus dari memaksakan ini dibekali dulu dengan cinta. Baru setelah itu akan jadi kebiasaan. Kalau nanti ibu sudah diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, maka nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ibu diwafatkan. Jadi kalau misalkan ibu meninggalnya dalam keadaan baca Quran, bangkitnya ya baca Quran. Orang yang meninggalnya dalam keadaan haji umroh, bangkitnya bertalbiyah, Bu. Labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Kan kita pengennya diwafatkan, dibangkitkan dalam keadaan baik, makanya harus dibiasakan. Sampai nanti pintu surga pun juga memanggil kita dari pintu yang kita punya kebiasaan itu. Jadi pintu surga itu ada 8. Nah, 8-8-nya ini dibangun dari amal soleh. Maka ibu kira-kira yang gampang buat dilakukan apa? Konsisten di situ. Mungkin ibu pengen dipanggil dari pintu puasa, atau pintu sedekah, atau pintu zikir, pintu sholat malam, pintu berbakti sama orang tua, gitu ya. Jadi Allah tuh nggak minta kita melakukan amal yang banyak, tapi amal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, jadi dari sekarang ibu kalau sudah usia di atas 50, berarti sudah 60 gitu, yo arpon dan jadi wes angel, gitu ya. Karena sudah terlanjur jadi watak dan karakter. Makanya ibu harus dibekali dengan ilmu supaya ada kesadaran buat mengusahakan amal yang terbaik itu. Jadi usaha itu nggak bisa dari orang lain, Bu. Kayak misalkan nih kita punya bapak yang sudah sepuh belum mau sholat, mau kita kayak gower ngasih tahu ayo toh Pak, wes gare kok makan sok. Nah misalkan ya apa makan sok ya, pokoknya kayaknya cuma tinggal plek gitu ya, meninggal dunia. Kok orang belum sholat? Ya maaf Bu, kita mau sampai berbusa ngasih tahu untuk orang tua kita sholat. Kalau memang dari muda dia nggak punya kebiasaan sholat, dia susah. Nah, jadi memang perubahan itu kalau sudah usia segini ya dari diri sendiri. Maka ibu dari sekarang harus memaksakannya jauh lebih keras usahanya daripada yang masih muda. Cari amal yang kira-kira ibu gampang apa. Mungkin gitu ya, dari segi tidak pernah meninggalkan sholat malam, atau misalkan sedekah subuh, atau misalkan ibu setiap saat selalu berzikir, walaupun tidak usah pakai yang tasbih digital ditaruh di ini gitu ya, tapi ibu setiap kali mungkin ya lisannya selalu mengucapkan ya, jadi ketika kaget orang copot gitu ya. Karena kan itu tergantung kebiasaan, ya Bu. Langkah itu kan memang apa yang terbiasa dan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita biasa untuk berzikir kan ketika kaget astagfirullahaladzim kan begitu ya. Nah, jadi memang harus dipaksakan dulu untuk merubah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita ya. Maka nanti yang masuk ke surga itu selain Allah menghisab dari amal secara zahir, dan amal secara zahir itu yang dihisab pertama kali adalah sholat.
antara amal zahir sama amal batin, yang pertama kali dihisab adalah amal batin. Jadi hati terlebih dahulu gitu ya. Dan sebenarnya ketika hari ini Allah kasih ujian sama ibu berupa sakit fisik ya, mungkin kakinya sakit ya, alhamdulillah di sini pakai kursi. Jadi ibu nggak ada yang kesulitan ya ketika nanti berdiri. Ya kalau sudah lesehan gitu ya, aduh ya Allah, arep ngatet dadak boleh gocekan ya. Harus kerangka, harus ya Allah perjuangan gitu ya. Nah artinya ketika ibu hari ini misalkan sama Allah sudah dikasih delegasi malaikat maut. Nah jadi sebenarnya Bu, orang itu ketika mau meninggal dunia nggak ada yang tiba-tiba meninggal, tuh nggak ada. Sama Allah itu sudah dikasih tanda dulu, delegasi atau utusan gitu ya. Cuman kadang kita nggak bahwa itu sebenarnya utusan malaikat maut buat cabut nyawa kita sebagai rambu-rambu. Nah, jadi di antara utusan-utusan malaikat maut, jadi sebenarnya nggak ada orang yang mau meninggal kok 40 hari sebelum dia meninggal dia tahu kalau dia mau mati, nggak ada. Kalau tahu dia mau mati 40 hari lagi, gak bakal saya doyan mangan, kan gitu ya. Ya akhirnya kosong, terus gak ada. Kemarin minta soto, berarti itu permintaan terakhirnya pengen soto. Nek mau dengar mau mati, orang belum soto, bukan sorat doyan. Nah ya, karena pengennya ibadah gitu ya. Nah jadi 40 hari kematian dia tahu mau meninggal itu gak ada. Tapi sebenarnya Allah sudah kasih tanda-tanda kematian itu buat kita. Salah satunya adalah usia 40 tahun. Jadi ibu usia 40 itu lonceng pertama kematian sudah dibunyikan. Nah jadi 40 tahun sebenarnya bunyi pertama lonceng kematian, kueng gitu ya, wah tandanya mau mati. Nanti 50 tahun loncengnya bunyi 2 kali, 60 tahun bunyi 3 kali. Nah kata Rasulullah tidak banyak yang melewati lonceng keempat. Berarti lolos dari 70 itu tidak banyak. Ibu sekarang di sini yang paling tua berapa? Saya 80, Masya Allah. Bonusnya udah 10 tahun itu berapa? 74. Ibu berapa? 75, Masya Allah. 84, Masya Allah. Luar biasa ya, 84 tahun. Nah, jadi sama Allah sudah dikasih tambahan. Karena ancang-ancangnya, rata-ratanya Rasul itu bersabda, inna akmar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Berarti sudah 84, bonusnya udah banyak. Namanya bonus itu yo ora setengah dewe gitu ya. Namanya bonus yo gor tambahan. Nah maka wis tinggal mempersiapkan bekal terbaik, wis itu aja ya. Kalaupun hari ini Allah kasih kita sakit, itu yang akan menjadi pengukur dosa. Nah maka misal nih ibu sudah usia segini, usia 40 tahun aja lonceng pertama kematian sudah dibunyikan ya. Yang kedua nanti ada delegasi malaikat maut berupa uban. Nah itu kalau ngaca wes uangnya uang kayak, nah itu sebenarnya udah tanda Bu, tanda kematian semakin dekat ya. Ya walaupun boleh ubannya akan disemir, tapi kalau ibu menyemir uban dengan warna merah, kuning, hijau, biru, itu nanti tanda terhadap kematiannya jadi hilang. Wih, aku ketok yo, gitu ya. Jadi iya, gak kerasa tua. Nah, jadi kerasanya masih muda terus. Walaupun boleh, tapi saya sih tidak menyarankan ibu menyemir rambut karena nanti bikin jadi gak inget mati, gitu ya. Nah kemudian delegasi malaikat maut juga adalah dari kesehatan fisik yang sudah mulai berkurang. Jadi ibu boyo elor kabeh, dulu sudah nggak kuat. Ini siap panas luar biasa. Waduh seger nek ngombe es teh, ibu ngombe es teh, begini kekerasan terus gitu ya. Sudah yang nggak kuat, sudah ada tuh kayak kowe jalanan aku DI ngombe es teh. Padahal yo gur sak gelas loh. Kok yo langsung watuk yo. Nah, ibu nggak inget itu delegasi malaikat mautnya dateng Bu ya. Nah, jadi banyak sebenarnya yang Allah sudah kasih utusan-utusan itu, termasuk juga
ketika kita melihat teman-teman sebaya kita sudah pada nggak ada, ya Allah, koncoku saya pikir wis gak ono, wis entek. Mungkin misalkan kita mau ngabsen gitu ya, dari teman SD, SMP wis garek wong pira sing urip gitu. Nah, jadi sebenarnya kematian orang-orang sekitar itu juga delegasi malaikat maut buat kita. Nah, jadi nanti nggak ada orang yang ketika meninggal dunia terus dia akan protes berat, ya Allah kenapa kok aku cepet banget dipanggilnya, engkau belum ngasih aku tanda-tanda. Allah ganti balikin ke kita, oh tanda-tanda ini sakit wakil banget tuh, wewe sing ra kroso gitu ya. Nah, maka bukan cuma jadi kalau misalkan hari ini ya memang fitrahnya semakin berumur ya kesehatan fisiknya juga akan berkurang. Tapi Bu, sebenarnya dengan sakitnya kita di fisik itu akan berbeda dengan sakitnya kita yang ada di dalam hati. Ya, karena kalau sakit di fisik, misalkan ibu lututnya bermasalah, misalkan gitu ya, atau ibu misalkan kenapa lah ya badannya nggak enak gitu, ibu tuh nggak ke dokter nggak dosa, ibu nggak ikhtiar dengan minum obat biar sembuh, ibu nggak dosa. Jadi kalau sakitnya itu secara fisik, tidak ada kewajiban untuk berobat, nggak ada. Jadi berobat itu hukumnya mubah saja, boleh aja Bu. Ibu berobat boleh, sakit didiemin aja, nggak apa. Bukan berarti, wah iyo wajib ikhtiar, kudu neng dokter, kudu mau berobat, koyo ngono ya enggak. Ya karena Rasulullah sendiri itu ketika ada seorang wanita yang datang sakit ayam itu ngasih pilihannya dua. Kamu pilih tak doain sembuh, apa pilih sabar tapi dapat surga? Gak ada pilihan tak doain sembuh tapi masuk surga, gak ada. Nah, maka orang ini mengatakan ya udah aku pilih sabar aja lah, yang penting aku masuk surga. Berarti gak sembuh kan gitu ya? Kalau seandainya berobat itu menjadi sebuah kewajiban, maka Rasul bilang ya kamu harus ikhtiar, cari tabib, minum ini itu. Tapi Rasul tidak sampaikan begitu. Nah, berarti sebenarnya untuk mencari obat dari sakit fisik kita itu pilihan, mau kita lakukan atau tidak, sama-sama tidak berdosa. Tapi kalau ibu punya penyakit di dalam hati, maka ketika ibu tidak ikhtiar untuk mencari obat, ibu dosa. Jadi bedanya gitu ya, sakit fisik sama sakit hati. Itu bukan sakit hati loro hati ya, maksudnya punya penyakit di dalam hati. Maka orang yang sakit fisik itu ketika dia sakitnya tambah parah sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakitnya tersebut, itu tidak ada yang bikin hina di hadapan Allah. Karena kan sakit fisik itu kalau dia bersabar bisa menjadi penggugur dosa, maka menghadap Allah nanti sudah dalam keadaan bersih. Tapi orang yang sampai meninggal kok masih punya penyakit di dalam hati, wah ini bermasalah ini, bahaya. Karena bisa jadi akan menghalangi dia dari masuk surganya Allah, karena masih punya ganjelan di dalam hati. Padahal Allah sendiri katakan man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ibu kalau sudah usia segini ya perbanyakin syukurnya. Jangan banyak geresulonya, jangan banyak memendam amarah, pendam dengki, pandang gak suka. Maksudnya ridho aja gitu. Oh ini ketetapan Allah, karena sebenarnya setiap dari diri kita tuh diuji Bu. Saya tuh kalau banyak misalkan ngobrol sama orang-orang tua gitu ya, yang sudah sepuh, yang kadang punya penyakit ini itu gitu, saya tuh coba melihat lebih dalam gitu. Ini orang kenapa ya sakit ini? Oh dari ceritanya saya bisa ngambil kesimpulan, oh ini masih ada luka yang belum sembuh, masih ada rasa gundelan yang nggak bisa untuk diungkapkan, dan sebenarnya tuh poinnya satu Bu, belum bisa terima takdir, belum bisa ikhlas yang benar-benar, oh ini tuh bagian dari ketetapan Allah yang harus aku terima. Yo gak popo, nek bojoku kurang ini, nek anakku ternyata begini, nek mantuku misalkan begini. Orang tuh kadang dengan pola pikirnya aku ki wis ngene, kudune, nah gitu ya. Jadi tuh kayak membandingkan, aku tuh udah berusaha jadi istri yang baik, wis
dadi ibu sing ngate ora kerja, gor ngurusi keluarga, yo anak, yo bojo, lah kok benen. Nah, gitu ya. Ternyata suaminya mungkin belum sesuai dengan harapan, anaknya mungkin belum bisa berbakti seperti yang dia mau. Mungkin versi anak kan dia sudah berbuat baik sama orang tua, tapi ternyata maunya anak sama maunya orang tua ini kadang beda, nggak sejalan gitu ya. Apalagi memang anak-anak sekarang tidak hidup pada zaman kita. Jadi kadang yo miskom tidak sama lah ya, tidak sefrekuensi. Akhirnya orang-orang tua misalkan ya tidak bisa untuk mengemukakan itu, mendem, mikir gitu ya. Terus akhirnya dari sebenarnya yang ada di dalam hati ini muncul jadi penyakit. Makanya kenapa kalau Rasulullah sabdakan ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam fisik kita, jasad kita itu ada segumpal darah. Kemudian idza soluhat soluhal jasad kullu, apabila segumpal darah ini dia bisa baik, maka seluruh jasad, seluruh fisik bukan baik. Jadi bukan dikatakan kalau segumpal darah ini dia baik maka amalnya baik, tidak Bu. Yang disebut akan baik itu fisiknya, jasad gitu ya. Wa idza fasada, tapi kalau dia rusak maka jasadnya juga akan rusak, fisiknya juga akan sakit, rusak gitu ya. Maka coba deh, ini saya tidak nyindir atau apapun siapapun, maksudnya lebih kepada muhasabah diri ya. Jadi sebenarnya Bu, sakit yang ada di fisik kita hari ini itu ada kaitan dan korelasi erat dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan. Pasti itu. Nah, jadi coba dicek. Mungkin tadi ya ada hal-hal yang dalam kehidupan mungkin kita merasa harusnya tidak begini, harusnya nek aku wis ngene iki yo perlakuannya karo aku yo kudune ngene, kok ya gitu ya. Dipendam ya akhirnya jadi penyakit di dalam hati. Padahal yang namanya masuk surga Allah itu yang punya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang salim. Maka ibu jangan pernah ibu tidur tuh dalam keadaan masih punya grundelan gitu, jangan Bu. Ya, maafkan. Kadang tuh nggak bisa dinalar kok ngene toyo, wong kok iso enek sing koyo ngono, wis maafkan. Kalau kita jadi orang yang melihat ada orang yang berbuat buruk sama kita, zalim misalkan, kadang kita mikir pakai logika, kok iso yo enek wong koyo ngono. Misalkan kita nggak nalar nih orang kayak gitu nih, maka yang kita lakukan adalah coba untuk mencarikan udzur. Ya, tugas kita mencarikan alasan. Oh, ya mungkin dia waktu itu lagi ada masalah kali. Jadi ya nek ngomong sukae kadang nyelekit, sukae kadang nggak mikir, ceplas-ceplos. Mungkin jadi dek iki ora anyel karo aku, tapi sing liyane ya karena yang di depannya aku ya malah aku sing duwe-duwe misalkan gitu. Jadi coba kita carikan udzur ya, kita carikan alasan. Atau misalkan ada orang yang dia utang sama kita sudah tagih, ternyata dia nggak bayar-bayar, statusnya malah jalan-jalan gitu ya, malah makan-makan. Di sini kan rasanya banyak tuh. Padahal tuh kadang gini loh, penyakit itu kadang muncul di diri kita bukan karena kita dolim sama orang, tapi orang yang dolim sama kita, tapi kita nggak bisa maafin itu, dan malah kita yang kena penyakit itu gitu loh. Jadi misalkan tadi ya, ada orang yang utang sama kita, terus statusnya jalan-jalan, kan kita di sini sebenarnya dongkol ya, ngerasain ya Allah, aku duwe utang karo aku, kok ora disaur, padahal aku butuh, kok dia malah jalan-jalan ini. Nah, bisa nggak kita tetap membersihkan hati, carikan udzur? Oh, mungkin dia iki yo ditraktir karo anake. Nah, dia selama ini nggak pernah kayak gitu ya, pengen berbagi kebahagiaan. Yo mumpung anaknya teko, lah kayak fotonya kan juga enek anaknya toh. Karena di situ setannya datang lagi. Halah, ora yo, anaknya dhewe senengane utang karo dhewe. Nah, misalkan ya, ini nanti setannya perang ya, carikan udzur lagi. Jadi memang tugas kita itu sampai kata ulama ya, apabila kita lihat ada kesalahan atau sesuatu yang dilakukan sama saudara kita, carikan udzur itu sampai 70 alasan.
Iya kalau ini enggak iya dipraktek karo anak ini. Setannya kan datang ya orang yo wong anak ini cari lagi. Mungkin DE anu kali dapat giveaway ya. Apa itu giveaway? Dapat voucher, dapat hadiah atau apa? Enggak yo kok iki kadang kayak gitu kan. Jadi sampai dua alasan, 3 alasan, 4 alasan kita terus carikan. Sampai lagi kata ulama kalau ternyata 70 alasan itu kok enggak masuk akal semua, kok terbantahkan semua, kata ulama apa? Bisa jadi dia punya alasan ke-71 yang kita tidak tahu alasan itu apa. Nah, jadi memang dulu tuh para ulama tuh hatinya benar-benar bersih gitu tuh. Jadi sampai nggak pernah ada rasa apapun suudzon sama orang lain. Makanya justru yang kemudian masuk surganya Rasul itu kan ketika Rasul bilang bentar lagi nih ada pemuda Ansor yang bakalan datang dan dia penduduk surga. Padahal dia amalnya biasa aja. Ternyata setelah ditanya rahasianya apa, dia tidak pernah tidur dalam keadaan masih menyimpan dendam, amarah, sakit hati sama orang lain. Jadi benar-benar semua perlakuan yang gak enak dia terima. Dia bilang, ya Allah aku maafkan kesalahan saudaraku. Ya Allah aku terima. Ya Allah ini. Sehingga benar-benar tidur di tenang gitu. Dan yang dia sulit. Makanya hadiahnya surga. Kamu aku sabun colek. Iya gitu ya. Iya. Orang sulit itu pada saat Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, mereka berdua kan, Nabi Musa kan seorang penuntut ilmu sejati ya. Ketika mendapati sesuatu yang beliau tidak mengetahui itu, protes kan? Nabi Khidir bilang, kemudian tak kasih tahu, kamu nggak akan bisa sabar, gitu ya. Kemudian kan dia mengatakan, bagaimana aku akan bersabar? Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra. Bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu belum punya ilmu atas sesuatu tersebut. Jadi kita kalau bilang sulit, berat, susah, karena kita belum tahu ilmunya, gitu ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya tentang itu, insya Allah bisa. Makanya kalau sudah urusan ujian dunia harus dibikin ringan aja, malah ya kurdunya. Kan begitu ya? Malah ini cuma dunia kok ya. Semua ujian itu disesuaikan dengan batas kemampuan. Nanti nek sudah dunia selesai, kita nggak disuruh minta sabar lagi, enggak Bu. Sabar itu memang ada batasnya, tapi batasan sabar itu cuma sampai mati ya. Jadi setelah mati itu tidak diminta sabar lagi. Nah, jadi memang untuk belajar sabar, ikhlas, ridho, memang harus dikali dengan ilmu. Makanya ada tazkiyatun nafas, belajar gimana terus membersihkan hati, mensucikan jiwa, gitu ya. Biar walaupun kita mungkin belum bisa di titik sampai sempurna, paling tidak kita sudah berusaha. Karena yang Allah lihat itu sebenarnya bukan hasil akhir, tapi ikhtiarnya, usahanya ya. Allah minta dari kita dirikan sholat. Allah gak bilang kamu harus sholat khusyuk, karena Allah tahu bahwa untuk sholat khusyuk itu ya berat buat kita. Betapa hinanya kita sebagai manusia. Allah tuh cuma pengen wes toh, kowe iki nek sholat ora sang gowo donya 10 menit wae, dunianya ditaruh, sudah bisa loh kita. Tetap ya Bu, 10 menit loh, nggak bawa dunia ke sholat kita, nggak mampu loh kita. Ada aja yang kepikirnya dalam pikiran kita, padahal loh sholatnya subuh, yang pikirannya harusnya masih bersih gitu kan. Tapi ada aja yang kepikiran rakaat pertama, aduh kompor runtak, pateni, mau aku sak durunge wudu wis ngetroke kompor lah kok saiki sholat. Padahal baru wudu pengen yo sithik banget, mungkin sayur mau dipanasin gitu ya. Habis wudu langsung pateni ngono. Lah kok langsung sholat lali. Waduh iki gosong iki. Hai kepikir rakaat pertama ya. Rakaat kedua entah kadang bari ngomong ya blonjo iki. Jadi Allah itu cuma minta kita dirikan sholat. Allah gak minta sholat kudu khusyuk, kudu ra mikir apa-apa, kudu ngene enggak Bu, karena tahu. Jadi Allah minta kita usaha aja dulu. Masalah hasil itu nanti Allah yang kasih gitu ya.
Nah, jadi memang sama dalam kehidupan kita, ya belajar sabar, belajar ikhlas, belajar ridho, belajar syukur. Walaupun kadang kita sulit, nggak apa, belajar aja terus gitu loh. Sampai saatnya nanti kita kembali ke hadapan Allah. Nah, ya, maka hati itu menjadi barometer bahwa fisik kita pun tergantung di hati. Makanya Rasulullah itu jadi orang yang paling sehat, Bu. Kenapa? Hati beliau benar-benar bersih. Bahkan sama Allah kan beliau dibelah dadanya, diambil kotorannya itu sampai 2 kali kan. Saking memang Rasul ini diproyeksikan menjadi orang yang hatinya benar-benar bersih gitu. Makanya kita hari ini apapun yang jadi kehidupan kita, kalaupun ada orang yang zalimi, coba di tengah ujian yang berat juga kita bisa untuk mencari itu sebagai sarana kesyukuran. Ya Allah, aku juga ini sama orang tua, alhamdulillah, malah dongoku mustajab. Wis tak akeh-akeh ame dongo. Kan begitu ya. Jadi walaupun sesuatu nggak enak tuh bisa menemukan alasan untuk bersyukur gitu. Wis nggak apa-apa, perjalananku nanti menuju Allah sing penting enteng, yang penting ringan. Ya Allah, utangku rong lunas, rong dibayar-bayar karo deken. Nggak apa-apa, nanti dihisab. Aku justru malah diistimewakan sama Allah karena hari ini aku mengikhlaskan. Kayak gitu aja. Jadi kita nggak lama di dunia, aku yo saiki wis suwida, misalkan ya udah 60, udah lagi 70, udahlah nggak usah memperberat perjalanan kita dengan masih punya ganjelan sama orang lain. Nah ya, jadi kita belajar tentang hati ya. Hati itu nanti ada 3 ya, tapi kedudukan hati sendiri, fungsi hati sendiri dalam Al-Quran yang pertama adalah tempat iman. Nah, jadi memang nanti di surat Al-Hujurat ayat ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kalian mencintai iman dan menghiasinya dalam hati kalian. Jadi tempat iman itu ya ada di dalam hati ya. Al-Hujurat ayat ke-7. Maka iman yang kuat itu berasal dari hati yang hidup. Makanya kenapa kita harus membersihkan hati? Karena ada korelasi yang sangat erat antara hati dengan keimanan ya. Kemudian yang kedua, hati adalah tempat takwa. Rasulullah kemudian bersabda, takwa hahuna. Rasul kemudian sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Jadi takwa itu tempatnya ada di dalam hati ya. Kemudian yang ketiga, hati itu adalah tempat niat dan ikhlas. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka niat itu semua tempatnya di hati. Niat itu tidak perlu diucapkan dengan lisan. Tidak perlu sebenarnya kita mau baca Quran, mau sholat atau wudhu, nawaitul wudhu lirafil hadath, tidak perlu sebenarnya untuk melafalkan niat, karena niat tempatnya di hati. Kalau setiap kali yang kita niatkan harus diucapkan dengan bahasa Arab, sulit nanti Bu ya. Ibu mau ngaji, tasbihatu nafas, kudu niat kanggo bahasa Arab, ora iso Arabe. Lah ora sida mangkat kan gitu ya. Nawaitu ta'alluma wa tasbihatu nafas mau sedekah titi. Wah, wanita Islam billahi ta'ala susah banget ya Allah ya. Nah, jadi bismillah, arep ngaji ya, pakai bahasa apa aja boleh. Kemudian hati ini nanti ada 3. Yang pertama ada hati yang sehat, yang kedua ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sakit itu kalau dia mencari obat maka akan bisa sembuh, bisa jadi hati yang sehat. Tapi kalau dia biarkan maka akan jadi hati yang mati. Beda sama fisik tadi. Fisik kalaupun misalkan dia biarkan sampai akhirnya menjadi fisik yang jasadnya sampai akhirnya meninggal gitu ya, maka jasad yang meninggal karena sakit tidak akan hina di hadapan Allah gitu ya. Maka hati yang sehat itu hati yang bersih dari syirik, dari kesyirikan, dari riya, dari dengki, dari sombong, dan dari penyakit hati yang lain ya. Jadi hati yang bersih itu hati yang dia bersih dari unsur-unsur yang menjadi pemicu penyakit hati. Maka Allah katakan di surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim.
yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat harta kita dan anak keturunan kita kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, Asy-Syu'ara ayat ke-89. Maka hati yang sehat itu adalah hati yang selamat. Hati yang selamat itu dia hati yang terbebas dari setiap syahwat. Kalau di halaman kitab 25 ya. Hati yang selamat didefinisikan sebagai hati yang terbebas dari setiap syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah, dan dari setiap syubhat atau ketidakjelasan yang menyeleweng dari kebenaran. Saya jelaskan Bu. Jadi syahwat itu adalah hawa nafsu ya. Setiap dari diri kita itu punya hawa nafsu. Kita nggak akan bisa hawa nafsunya dimatikan, nggak ada. Karena hawa nafsu itu pengen. Kayak misalkan nih, ibu tadi pagi sudah sarapan, tapi ini jam 11, aduh kok aku pengen ngemil yo. Nah, itu hawa nafsu juga gitu ya. Nah, karena pengen gitu, padahal sebenarnya nggak butuh, pengen aja. Maka orang tuh nggak punya keinginan tuh nggak ada. Nah, kita tuh tidak diperintahkan untuk mematikan hawa nafsu, tapi kita diperintahkan menundukkan hawa nafsu. Jadi bukan kita ngikuti nafsu, tapi nafsu yang tunduk sama kita. Makanya nanti ya masih di bab hati, termasuk yang menjadi racun hati itu bukan perkara maksiat ternyata. Kenapa kok hati orang ada yang sakit? Karena kena racun. Nah, yang meracuni hati itu apa? Ternyata bukan sekedar riba, fitnah, bukan Bu. Racun hati itu ternyata berasal dari sesuatu yang sifatnya mubah atau boleh. Tapi sama setan digaduli, sifatnya jadi berlebihan. Jadi sesuatu yang mubah, yang dia itu berlebihan, maka akan merusak. Maka racun hati nanti ada 4. Ada banyak makan, ya, ada banyak bicara, ada banyak memandang, ada banyak bergaul. Nih ya, racun hati 4 ya, banyak makan, banyak bicara, banyak memandang, banyak bergaul. Padahal 4-4-nya ini boleh semua Bu. Ibu makan boleh, ngomong boleh, ngeliat boleh, bergaul boleh. Tapi ketika potensinya berlebihan, maka akan merusak. Ibu makan boleh, tapi semua pengennya dimakan. Makanya nanti dalam masalah makan kan ada aturannya ya di dalam Islam, bagaimana kita membagi sepertiga ya, sepertiga makan, sepertiga udara, sepertiga air. Karena ternyata berlebihan itu bukan cuma di batasan banyaknya, tapi berlebihan juga dalam bentuk banyaknya, macam itu juga berlebihan. Enek rendang, enek opor, enek sate, enek tengkleng, enek ini itu termasuk berlebihan tuh sebenarnya ya. Nah jadi kita nih kalau banyak, bahkan gini Bu, ada nih biasanya ya, ibu-ibu kan sudah gak banyak aktivitas. Terus misal mau wisata kuliner gitu ya, wah neng Jogja nih enek misal apa ya, apa ya ya misalkan gudeg lah ya, gudeg Jogja. Nah ada gudeg Jogja terkenal nih, terus ibu kepengen makan gudeg, terus janjian sama teman-teman, ayo ada di Jogja yuk makan gudeg. Alah gudeg neng Solo enek beda yo rasane. Nek mangan neng Jogja langsung karo mangan gudeg Jogja neng Solo. Nah wes pokoknya sesuk diagendakan awak dhewe nyarter neng Jogja mangan gudeg misalkan ya. Ibu, kalau ibu sampai memaksakan diri sekedar buat makan gitu ya, memaksakan diri pergi ke sebuah tempat, memaksakan diri itu ngeperke, kalau bahasa Jawa ngeperke itu sampai yang yo keluarkan uang, yo waktu, yo tenaga, itu hukumnya haram ya. Karena Rasul bersabda, kita itu yang boleh untuk memaksakan diri untuk melakukan sebuah safar itu cuma ke 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Wes 3 ini tok. Yang ibu memaksakan diri itu boleh. Ibaratnya
aku jane ra duwe duit, duweku motor. Wis lah motormu tak dol, nggo umroh boleh. Kalau ke ini, tapi nek misalkan coba sebenarnya, ayo nek Jogja, awak di mangan gudeg, jane awakku ra penak, wis ra apa-apa makan. Nah, misalkan ya, aku jane ra duwe duit, tapi nek ra ngene, aku ra iso rono, wis aku tak utang sik lah. Saya penting aku iso makan loh. Mungkin ada orang yang ngepenke punya apa? Banyak kan Bu sekarang. Lihat tuh anak-anak muda kita nggak punya kemampuan beli HP dengan merek tertentu, akhirnya pinjol ya, pinjaman online, akhirnya segala macam itu kan sebenarnya hawa nafsu, sebenarnya syahwat gitu loh. Jadi kalau misalkan ibu sampai datang ke sebuah tempat hanya untuk kulinernya, hanya untuk makannya, maka itu bisa berpotensi untuk meracuni hati. Karena termasuk berlebihan dalam makan itu tadi ya. Sebenarnya ya Allah tuh sudah ngasih hal-hal yang baik lah buat kita. Ibu udah umur segini makan ya sepiro kan begitu ya. Sudah bukan apa ya, kalau saya bilang ibu tuh kenapa kok di surat Al-Ahqaf ya ayat 15 itu doanya Nabi Sulaiman yang bagus sekali untuk kita bisa rutinkan baca kalau udah usia di atas 40 tahun. Karena kalau sudah usia di atas 40 tahun, itu yang dianjurkan memperbanyak syukur. Orang tuh kalau sudah memperbanyak syukur, keinginan dunianya jadi gak banyak. Keinginan dunianya jadi sederhana. Nih anak-anak muda kita, ada sushi teh, misalkan ada makan sushi, pengen korndok, ini apa-apa segala macam. Nek udah usia 40 tahun tuh sudah gak banyak kayak gitu harusnya. Sudah, sopo tuh makan sederhana, stress lah. Kita tuh, saya tuh kalau belajar dari nenek saya itu, dia selalu bilang, pokoknya kalau makan itu lauknya lapar. Kalau kita lauknya lapar, apapun itu jadi enak. Bu, cuma sekedar nasi, sambal, tempe, wes nikmat. Nah ya, jadi kalau misalkan kita ikuti keinginan pengen ini, kita jadi gak banyak bersyukur Bu. Tapi kalau ibu sudah memperbanyak syukur, insya Allah jadi gak banyak pengennya. Jadi coba cek dalam kehidupan kita, aku kok Yosef pengen ini, pengen ini, berarti ibu kurang syukurnya. Ya, lihat temennya iso ngaku-ngaku, rono foto, post itu ini misalkan, wah ya. Nah, selfie sana, selfie sini gitu ya. Sebenarnya Bu, ada korelasi lagi yang sangat erat. Kenapa ya? Kok orang itu ada, misalkan ke kita aja deh. Kenapa ya kok kita dalam satu minggu ini, dalam satu hari ini tuh rasanya delok wong koyong ini kepengen, delok makan ini kepengen. Kok keinginan kita tuh menggebu-gebu nih dalam hari-hari ini? Itu ada kaitan erat dengan sholat kita yang tidak berkualitas. Ya. Karena Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, fahsya, perbuatan keji itu ditafsirkan oleh ulama adalah keburukan yang dia diikuti oleh hawa nafsu. Jadi fahsya itu sesuatu yang kita lakukan tapi berdasarkan syahwat. Makanya tadi pengen makan ini, pengen duit iki, pengen rono, pengen yang sifatnya dunia, itu namanya fahsya. Kalau kita keinginan dunianya lagi kenceng, fix sholat kita nggak benar. Jadi itu nyambung nanti Bu. Ya. Jadi kenapa kok disebutkan sholat itu barometer? Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Bukan cuma sholat sekedar sehari 5 kali, bukan. Tapi esensi ataupun kualitas dari sholat. Karena ada orang yang sholat tuh jendak gitu ya, kayak ayam apel makanan gitu ya. Ketika ditanya, nah kok sholat yang cepat benar? Yang penting sholat. Nah, itu berarti sholatnya hanya sekedar formalitas saja. Tidak akan bisa untuk merubah yang ada dalam dirinya, merubah perilakunya, nggak akan bisa. Makanya saya tuh kalau misalkan ada yang nanya, ya Allah Ustazah, hidup saya berantakan, rezeki saya sempit, anak saya begini, bingung, saya harus memulai merubah itu semua dari mana? Saya harus mulai itu dari mana untuk memperbaiki semuanya? Saya cuma bilang perbaiki sholat.
kualitas sholat kita, maka nanti Allah yang akan memperbaiki semua yang rusak dalam kehidupan kita. Jadi misalkan ya, ada orang sibuk untuk mengejar rezeki sampai dia meninggalkan sholat, ternyata akhiratnya luput, dunianya ora katut, gitu ya. Nah ini saya kemarin sempat baca postingannya, ada penyanyi namanya Rakim Laude gitu ya, dia yang bikin lagu judulnya Iqra, yaitu istrinya kan tadinya orang Hindu terus dimualafkan sama dia. Nah jadi dia bilang, dulu ketika saya sibuk mengejar dunia, justru malah gak dapat ini, dunia gak dapat, akhiratnya juga gak dapat. Tapi ketika saya sibukkan dengan memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan sama Allah, justru Allah memperbaiki semua yang rusak dalam kehidupan dia. Sebenarnya kuncinya di situ, ya. Jadi gak ada orang yang gak punya hawa nafsu, itu gak ada. Tapi orang ada yang bisa mengendalikan hawa nafsu, ada yang dia ngikutin hawa nafsu itu. Maka saat kita mengikuti hawa nafsu, itu pertanda bahwa sholat kita sedang tidak benar, tidak baik di hadapan Allah. Maka kuncinya perbaiki dulu kualitas sholat kita ya. Nah jadi nanti dari faktor yang bisa membuat hati kita potensi kena racun itu 4 tadi ya. Nanti insya Allah saya jabarkan satu-satu. Banyak makan, kemudian banyak bicara, ibu kakek ngomong, iyo berusak bu. Ya. Karena saya pernah sampaikan bahwa dari psikologi itu disampaikan perempuan itu sama laki-laki kan beda ya, harus ngomongnya ya. Kalau laki-laki kan minimal sehari 5.000 sampai 7.000 kata per hari harus dikeluarkan. Kalau perempuan itu minimal 20.000 kata sampai 50.000 kata per hari harus diungkapkan. Kalau ibu sehari orang ngomong ngantek 20.000 kata, lo ini boleh ngomong wae metu gitu loh. Karena memang dia harus mengeluarkan kalimat. Nah, kalau kalimat ini tidak kita gunakan untuk baik, ya akhirnya akan menjerumuskan kita, akan merusakkan gitu ya. Ngelihat media sosial, ngelihat statusnya orang komen, ngelihat orang nganggo klambine abang kuning ijo komen, ya. Dengerin orang curhat komen. Kenapa kok banyak komentar padahal hal-hal kayak gini tuh sebenarnya kayak gak butuh dikomentarin, komentarnya juga bukan sesuatu yang baik. Ya karena 20.000-nya tadi gak keluar. Makanya ulama tuh sampaikan setiap dari diri kita tuh punya potensi amal masing-masing. Orang kaya potensi amalnya sedekah. Orang miskin potensi amalnya puasa. Perempuan potensi amalnya zikir. Kenapa? Lah kan ngomong. Banyak ngomong. Iya, karena setiap hari harus 20.000 kata keluar. Kalau ibu nggak mengeluarkan ini, akhirnya gosip gue yang ada, gitu ya. Komentar aja yang nggak baik. Makanya Allah ngerti perempuan, karena kamu harus ngomong. Daripada ngomongmu malah bikin kamu masuk neraka. Karena Rasul sabdakan ada seseorang yang dijerumuskan ke dalam neraka sampai 70 musim gara-gara kepleset satu omongan. Berarti bisa aja loh lisan kita ini yang bikin kita terjerumus ke neraka. Makanya di bahaya lisan luar biasa. Maka kalau kita mengeluarkan yang penting isinya kebaikan, kan justru malah jadi penolong kita. Makanya potensi amal wanita adalah zikir, podo-podo ngomongin kayak sorok sorgo kan gitu ya. Kalau masa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Sambil kemudian naik motor, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Jadi memang kalau zikir itu enaknya nggak harus kita pakai pakaian lengkap, nggak harus yang kita suci, ya, nggak harus yang kita duduk, nggak, itu bisa lakukan zikir itu dengan apapun. Nah gitu ya. Nah nanti di banyak bicara, insya Allah saya jelaskan satu persatu. Kemudian nanti ada banyak memandang. Nah banyak memandang itu bukan cuma perkara yang haram, misalkan mandang cowok ganteng misalkan ya, bukan itu sebenarnya. Tapi memandang sesuatu yang mubah tapi berlebihan itu juga merusak.
ibu statusnya temen ada yang jualan sampai titik gitu ya, karena setiap sekian detik bikin status jualan misalkan ya. Terus ibu ngeliat, dodolan tas, tasnya apik yo, iki klambi, iki gamis, iki kudung, iki panganan, iki. Ibu melihat status orang-orang yang melihat isinya jualan, boleh. Tapi ketika terlalu sering memandang, meskipun itu sesuatu yang boleh, itu akan merusak hati ibu. Iya, karena nanti akan jadi kayak ini lagi diskon nih, kayak ini beli satu gratis satu, kayak ini gitu ya. Akhirnya kan merusak. Dan saya tuh sampai punya ya salah satu anak jamaah pengajian. Jadi si mantunya ini kan memang masih muda, karena dia juga di rumah aja. Jadi dia tuh hobinya ngelihat status WA-nya teman-temannya. Dan setiap kali temannya bikin status, misalkan jalan-jalan ke Tawangmangu, ke resto, ke apa, itu pengen. Sampai akhirnya dibilang sama suaminya, aku nggak mau tahu mas, pokoknya dino minggu sesok, aku kudu neng resto iki, kudu foto persis kalau iki. Ayo sampai ada gitu. Jadi sampai ngedrel tuh harus segitunya. Jadi ini mertuanya yang cerita, ya Allah anak saya pada saya tuh pengennya punya mantu perempuan yang bisa tak bawa nasi kemana-mana, lalu malah kayak gitu, gak dituruti ngamuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan dari faktor memandang gitu ya. Jadi harus nanti hari Ahad gitu gak punya mobil, punya caranya ujinya mau kereta pokoknya kudu. Nah nanti temennya foto di restoran mana karungnya ya dia kudunya nih di tempat yang sama juga. Ya ternyata ada yang seperti itu ya. Nah jadi itu karena ternyata dari memandang ya. Atau misalkan nih anak-anak mamah-mamah muda ya, mamah muda yang sekarang banyak nonton Korea misalkan ya, jadi yang ada di benaknya kan cowok ganteng kayak gini-gini. Akhirnya ketika ada bagian dari tubuh kita, misalkan mata nih, ketika mata kita sering bermaksiat, maka ada kebaikan yang harus jadi tumbal. Maksudnya gini, setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu akan mengurangi kenikmatan kita dalam ibadah. Itu mesti Bu. Ada keburukan yang kita lakukan, satu nikmat dicabut, nikmat ibadah. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa ngerasain nikmatnya sholat malam, nikmatnya zikir, nikmatnya ngaji, fix ada keburukan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, contoh misalkan tadi di mata gitu ya. Kalau matanya sering melihat tadi cowok Korea lah, apa segala macam, maka Allah akan cabut kenikmatannya memandang seseorang yang halal baginya. Akhirnya delok bojone, bojoku jelek ya kan begitu. Ngelihat bojonya jadi bosen, ngelihat bojonya jadi senang, bosen aku pas delok kowe pernah gitu. Ada loh Bu yang kayak begitu karena dia terlalu sering melihat orang-orang laki-laki yang tidak halal bagi dia. Nah makanya suatu hari ya ada seorang murid yang datang kepada gurunya Imam Syafi'i sambil mengatakan, wahai Imam, dulu tuh ya ketika awal nikah aku tuh melihat istriku cantik banget, satu-satunya wanita paling cantik itu ya istriku. Tapi sekarang setelah pernikahan bertahun-tahun, kok aku tidak lagi merasakan kenikmatan itu. Bahkan bojoku bosen aku dulu, bojoku meneh gitu ya. Coba apa nasihatmu wahai Syekh? Kata Imam Syafi'i, kembalilah lagi ke sini kalau nanti kamu sudah berhasil menundukkan pandanganmu dari wanita-wanita yang tidak halal bagimu. Akhirnya dia berusaha nih, sebulan, 2 bulan, mobil basor gitu ya, menundukkan pandangan dari yang tidak halal. Sampai 3 bulan dia latih pandangannya, datang ke Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i nanya, sekarang bagaimana kau dapati istrimu? Kata orang ini, demi Allah wahai Imam, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik daripada istriku. Wah, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, itulah ketika kau sudah memalingkan pandanganmu dari wanita-wanita yang tidak halal, Allah kembalikan kenikmatan dari matamu untuk memandang seseorang yang halal bagimu. Jadi kalau orang sudah terbiasa maksiat, dia nggak akan bisa merasakan ibadah tuh nikmatnya. Orang yang biasa minum, misalkan merokok, misalkan ya, orang yang biasa merokok, dia disuguhi madu, dia nggak doyan tuh. Iya bener rokok karena sudah terlanjur candu dengan hal itu gitu ya. Nah jadi saya nggak mau ini dijadikan sebagai detektor untuk ibu hati orang ya.
Ini ke kita aja ya, ke kita aja. Ya Allah, mripatku ki ngopo to yo, anggere tak nggo ngaji. Lagi wae, ketok sak lembar wantu rame-rame. Tapi nek aku ndelok YouTube, mbok ngarek sejam iso melek gitu ya. Scroll. Ya Allah, wis jam sakmene tok ora kroso yo. Kalau buat scroll gak kroso. Nek go ngaji, ya Allah ya. Ya Allah aku. Nah, itu coba dicek. Ya Allah, mripatku ki dosane apa? Kan gitu. Mataku ini apa dosanya? Kok sampai untuk melakukan kebaikan itu nikmatnya sudah gak ada. Tapi begitu melihat hal-hal dunia, apalagi kemaksiatan, kok iso royo-royo ya. Nah ya, saking terbelalak gitu. Nah itu ada kaitan yang sangat erat ya. Dari banyak memandang itu tadi, itu berpotensi meracuni hati ya. Kemudian yang keempat ada banyak bergaul. Nah banyak bergaul itu bukan berarti ibu nggak boleh bergaul ya, tapi ibu kakean gaul, itu ya rusak bu. Kakean konco, itu ya rusak. Apalagi kalau koncone ini bukan yang baik gitu ya. Maksudnya gini, kebanyakan komunitas, kebanyakan grup WA. Nanti dicek grup WA masing-masing. Kira-kira saya nanya, kayaknya nggak ada sih, yang punya grup WA sih jitok keluarga sopo? Nggak ada. Pasti bu semua di atas 10 grup WA-nya, iya toh? Yang pengajian ini, belum lagi grup keluarga aja, ada macam-macam. Belum lagi teman sekolah, baik dari SMP, SMA, kuliah, belum lagi punya anak, wali murid ini pindah sekolah, enak wali murid, Masya Allah, lebih dari 20 itu grup WA itu. Nah, kalau ini kan pergaulan nih, kalau kemudian ibu dari banyak bergaul ini, semuanya misalkan diaktifin nih grupnya, akhirnya kita nggak jadi berbuat kebaikan bu. Begitu mau ngasih cerang-cerning, tak buka WA kan begitu ya. Nanti mau ngaji pakai handphone misalkan ya, ada grup WA masuk, ibu buka WA nih, ngajinya ditutup gitu ya. Kalau ngaji, ayo bu ngaji di wanita Islam kelas 10, Raiso aku arisan. Nah ya, arisan inilah, besoknya lagi PKK sana, besoknya lagi reunian lah, besoknya apa. Nah itu karena kebanyakan pergaulan itu tadi. Nah, jadi dalam masalah bergaul itu nanti sama ulama itu dibagi. Ada 4 range, ada 4 apa ya, circle, ada 4 jalur ring saya bilangnya, ada ring pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah yang ring pertama ini yang kita boleh akrab sama mereka, yang kita boleh untuk setiap saat main sama mereka, kumpul sama mereka. Ini ring dari orang-orang yang soleh saja. Tapi ring kedua ini, jadi kalau ring pertama tuh nanti diibaratkan seperti makan makanan yang bergizi, yang memang kita butuh untuk ketemu mereka gitu ya, karena yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi nanti ring kedua itu kayak kita mengkonsumsi obat. Maksudnya gimana? Ya mengkonsumsi obat itu kalau lagi butuh ya diminum. Tapi kalau ibu nggak sakit ya jangan minum obat, nanti overdosis gitu ya. Nah jadi circle kedua ini ibu boleh berteman sama mereka, tapi jangan dijadikan sebagai teman akrab. Kalau emang butuh aja. Kalau dari yang pertama kan orang-orang soleh nih ya. Kalau yang kedua tuh dari mereka yang ahli dunia saja. Misalkan ibu mau bisnis gitu ya, maka ibu ketemu sama orang yang ahli bisnis. Tapi orang yang ahli bisnis ini kalau dia tidak soleh, jangan masuk ke ring pertama. Ini kebanyakan begitu. Iki konco senam, nah misalkan gitu ya. Kan ada ibu ya, kalau ibu udah usia segini kan biasanya ada ya teman badminton, teman senam, teman apalah paguyuban apa gitu ya. Kayak teman senam misalkan. Ibu punya teman akrab di teman senam ini, tapi kalau dia nggak soleh bu, ya jangan dibawa masuk untuk kemana-mana karo denen. Neng dindi, pokoknya enak ibu iki. Neng dindi uang loro wae. Kalau tidak soleh jangan dibawa masuk untuk jadi teman akrab, karena kita akan ketularan dengan apa yang jadi pemikirannya, jadi kebiasaannya, gitu ya. Karena almarhum ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya.
Kalau ibu teman misalkan nih sama yang suka senam, tapi dia nggak soleh, akhirnya pikirannya dunia terus, ayo aduh ini loh, aku lebih senang anyar iki, wah iki lebih senang toh, iki mereknya iki, wah iki taksi, wah mensinya karo iki, ya ini yang diobrolin dunia, akhirnya karena ini jadi teman akrab kita, akhirnya kita terkontaminasi juga dengan dunia. Punya teman dari kalangan sosialita, misalkan ya, sosialita barang yang branded, misalkan kemarin saya baca postingan, ternyata masukin anak ke TK itu sekarang nggak cukup uang 500 juta, kata dia gitu. Karena yang 5 juta atau 10 juta buat masukin anak ke TK, buat uang pangkal. Terus yang 400 jutanya buat beli mobil antar jemput setiap hari, katanya. Nah ini kan sebenarnya orang ngikutinnya gaya hidup ya, bukan kebutuhan hidup gitu. Jadi kalau kita nih ketemu temenan akrab sama orang-orang yang dunia, ya pikiran kita akan dunia terus. Makanya orang-orang yang ahli di bidang dunia itu sesekali aja. Kalau misalkan kita butuh, misalkan ilmu tentang bisnis atau kita mau serang, ya udah kita senam bareng. Begitu yowes, mulai masing-masing gitu loh. Jangan terus akrab dan jadi wong loro, terus iki. Nah akan terkontaminasi. Itu nanti dari circle yang kedua ya. Nanti ada ketiga, ada keempat gitu. Jadi ternyata empat-empatnya ini adalah dari mulai banyak makan, banyak bicara, banyak memandang, banyak bergaul, itu meracuni dari hati kita. Kalau sudah hati kita tadi berpotensi terkena racun dari hal-hal ini, ya jadi hati yang sakit. Hati yang sakit nggak diobatin, ya akan jadi hati yang mati, gitu ya. Nah itu pembahasan kita yang nanti insya Allah tentang bab hati. Nanti masuk di bab pertama dulu, macam-macam hati yang sehat. Kemudian nanti ciri-cirinya apa, kemudian nanti hati yang mati, cirinya kayak gimana, terus nanti biar dari hati yang mati bisa nggak sih hidup lagi, caranya untuk mengobati gimana, terus nanti hati yang sakit cirinya dan penyakit hati apa aja, gimana cara untuk menghindarkan diri dari penyakit hati. Insya Allah saya bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya ibu ya, barakallahu fikum, semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi belajar tasbihul nafas untuk melihat dari hati kita, bukan hati orang lain, gitu ya. Cerminnya buat diri kita sendiri, ya. Kita berharap bahwa kita menghadap Allah nanti sudah dalam keadaan hati yang bersih, ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.